Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia tampilan roti khas Korea yang sekarang lagi viral banget. Ini roti Korea khas Inong ya. Dan ini kita bagikan resep lengkap dari roti sampai sausnya tanpa mixer, tanpa oven, dan tanpa ulen. Simak terus sampai habis. Yang pertama, ini dia bahan rotinya, bisa di screenshot. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita adon rotinya. Di sini sudah ada gandum atau terigu, dan di sini saya pakai sumpit. Kalau kalian nggak punya sumpit, bisa pakai garpu atau pakai sendok biasa ya. Semua bahan tinggal kita campur menjadi satu. Nggak perlu mixer dan nggak perlu diulen. Langsung aja kita jadikan satu semua bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Yang pertama yaitu ragi instan, gula pasir, dan juga sedikit garam. Dan tambahkan juga sekitar 2-3 sendok makan minyak sayur. Langsung aja diaduk pakai sumpit, garpu atau sendok, sesuai yang ada di rumah kalian aja ya mak. Jadi kita nggak perlu ada-adakan alat yang ribet. Kita aduk jadi satu dan nanti kita tambahkan airnya sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak dulu. Saya udah siapkan air sekitar 10 sendok makan, tapi kita bagi beberapa kali untuk nuangnya biar nanti kita bisa sesuaikan konsistensi yang kita inginkan. Jangan terlalu banyak dulu ya. Kita tambahkan pelan-pelan sambil terus kita aduk dan sampai adonan semua tercampur rata. Adonan ini nggak perlu di mixer, nggak perlu diulen, dan cukup diaduk-aduk saja seperti ini sampai semuanya solid menjadi satu. Pokoknya diaduk aja, nanti akan kelihatan konsistensi adonannya. Jika adonannya sudah bisa dikumpulkan menjadi satu seperti ini, jangan tambahkan air lagi ya. Nah, ini kira-kira seperti ini, sudah dikumpulkan jadi satu, dan langsung aja kita tutup dan diamkan selama kurang lebih 2-3 jam di suhu ruangan ya. Nah, sembari menunggu ini mengembang, kita bisa siapkan sausnya. Langsung aja kita siapkan saus. Ini dia bahan saus putihnya, bisa kalian screenshot ya. Untuk prosesnya mudah sekali. Kita terlebih dahulu lelehkan margarinnya. Kemudian kita goreng terigunya. Jadi terigu kita masukkan ke lelehan margarin ini. Seperti menggoreng biasa sampai terigunya berbau harum seperti bau terigu goreng gitu. Diaduk terus ya. Lalu setelah itu jangan sampai gosong, tambahkan susu cair. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kita gunakan api kecil aja dan ini harus terus diaduk ya agar semuanya larut jadi satu. Dan jangan lupa tambahkan keju. Kalau kalian pakai keju yang susah larut, kalian bisa blender dulu kejunya baru dimasukkan ke panci. Aduk terus ya sampai semuanya tercampur rata.
sampai teksturnya creamy. Kalau kalian pakai margarin yang belum ada rasanya, bisa tambahkan gula dan garam sedikit. Tapi karena ini margarinnya udah ada rasanya, jadi nggak ditambahin garam sama gula. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini agak cair kayak gini nggak apa-apa, tapi jangan terlalu cair banget. Jadi konsistensinya masih seperti ini. Nanti dia akan lebih mengental kalau sudah dingin. Jadi kita matikan apinya aja. Kita siapkan wadah dan sisihkan saus putihnya. Dan ini harus ditutup ya. Kalau ditaruh di wadah harus ditutup dengan plastik. Plastik apapun yang emak-emak punya di rumah. Boleh pakai plastik wrap atau plastik biasa. Di sini saya pakai plastik wrap. Ini gunanya untuk menghindari agar lapisan atasnya ini nanti tidak kering. Ditutup rapat dan plastiknya ditempelkan ke sausnya ya. Lalu disisihkan aja, kita lanjut bikin saus yang kedua. Oke bunda dan mama sekalian, ini adalah bahan dari garlic sausnya atau saus bawangnya. Di sini kita membutuhkan margarin, susu kental manis, bawang putih cincang, daun seledri, lada bubuk, dan garam. Di sini seledrinya sebagai ganti daun parsley karena di sini kita nggak menemukannya atau susah menemukannya, kita kurang paham. Jadi untuk bunda-bunda yang susah juga menemukan parsley bisa diganti dengan seledri, yang pastinya kalau ibu-ibu itu biasanya di rumah sedia seledri ya. Jadi kita pakai yang ada aja. Dan untuk yang pakai oven nanti ditambahkan 1 buah telur dan margarinnya cukup dilelehkan dan dicampur semuanya ke dalam satu wadah dan sausnya siap digunakan. Tapi karena kita nggak pakai oven, jadi ini semua harus dimasak dan tanpa telur. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja proses semua bahan ini jadi garlic sauce. Tetap tonton videonya sampai habis, jangan lupa di like kalau video ini bermanfaat, di share juga ya ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga bisa pakai resep ini. Oke. Untuk cara bikin saus bawangnya itu simple aja, tinggal semua bahan kita tumis sebentar. Pertama kita masukkan margarinnya, setelah margarinnya leleh baru kita masukkan bahan-bahan berikutnya. Masukkan seledri dan bawang cincangnya, lalu aduk-aduk sebentar. Jangan lupa masukkan garam dan lada putihnya sedikit aja. Jangan terlalu banyak karena margarinnya juga sudah ada rasanya. Terakhir, masukkan juga susu kental manisnya, sesuaikan rasa manis yang kalian inginkan. Kalau yang nggak terlalu suka rasa manis, dikurangi aja kental manisnya, sesuai selera. Jika semuanya sudah masuk bahan-bahannya, kita aduk-aduk lagi sebentar. Dan kita matikan kompor, lalu sisihkan sausnya menunggu adonannya jadi ya. Ini adonannya sudah jadi dan saya ambil 2 bagian, yang besar dan agak kecil karena teflonnya juga teflon ukuran kecil. Nah, ini kita bentuk dulu. Cara bentuknya adalah dengan cara ditarik ke bawah seperti ini agar nanti kuenya berongga. Agak ditarik seperti ini ya, dan kita taruh di teflon yang sudah kita olesi mentega.
Untuk yang kecil juga sama ya, caranya seperti itu. Kita tarik ke bawah dan kita letakkan di teflon lagi. Dan nanti ini kita diamkan kurang lebih 10 menit baru kita panggang. Yang nggak kalah penting di sini adalah ini, kita harus bikin ganjal agar apinya nggak langsung ke teflon. Di sini saya pakai kaleng bekas kue yang saya lubangi. Kita pakai api kecil aja, lalu kita panggang kurang lebih 20-30 menit. Nanti dicek kalau memang belum matang, kita tambahin waktunya dan harus sabar. Yang penting kuenya matang sempurna. Pakai api kecil ya. 20 minutes later. Ini dia hasilnya, memang seperti bapau, tapi ini kering dan matang sempurna. Dan ini nanti kita akan belah. Untuk isian saus di tengahnya, kita belah pakai pisau atau silet yang tajam. Dibelah tapi enggak sampai kebelah habis. Nah, ini bisa dilihat ya, konsistensi si kuenya empuk dan matang sempurna sampai ke dalam-dalam. Boleh dibelah 4 bagian seperti ini, atau nanti yang satu kita coba belah agak banyak, 6 bagian ya. Kita isi pertama pakai saus putihnya atau cream cheese-nya. Kita isi agak banyak ya, biar ngebuka kuenya. Untuk step yang kedua sama, tapi ini kuenya agak besar ya dari yang pertama. Dan ini saya akan bikin belahan lebih banyak, 6 bagian. Dan nanti bisa dilihat perbedaannya, mekar kuenya akan beda karena ini akan dibelah jadi 6. Untuk warna jelas beda karena kalau pakai teflon itu nggak ada api atasnya ya, jadi untuk bagian kue yang atas ini memang nggak bisa jadi kering atau berubah warna menjadi kuning kecoklatan gitu. Tapi untuk rasa ini bisa diadu sama kue yang dibikin dan diproses dengan oven. Step berikutnya adalah kita olesi dengan garlic sauce-nya, agak banyak ya olesnya biar untuk penampilannya juga dia akan lebih cantik. Kemudian ini kita panggang lagi sebentar, kira-kira 5-10 menit. 2 inches later. Ini dia hasil akhirnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan semangat untuk emak-emak tetap masak meskipun dengan alat dan bahan seadanya. Wassalamualaikum.